Kamu tetap bisa fresh, nggak ngantuk. Oke, siap ya? Udah kelihatan di layar kalian? Kelihatan. Udah. Udah. Pemantapan tryout 3. Tryout terakhir ya. Ujian sekolah kelas 9. Coba dibaca, Fadil. Udah nggak ada tabel yang biasa ya? Udah nggak ada. Apa itu di bawah, Fadil? Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ya, itu janji Allah ya. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Oke. Kita masuk yang pertama adalah kalor. Ini adalah salah satu SKL yang tergolong apa ya? Tergolong tingkat ketelitian perhitungannya harus teliti. Ibu nggak bilang sulit ya, karena ketika kamu ngerti, paham, gampil, cetek lu kieu mah. Cuman ngotret matematik, hati-hati ya. Nah, ini langganan soal kalor selalu yang keluar tentang grafik. Tentang grafik seperti ini. Mohon aktifkan speakernya. Di unmute. Ibu butuh kalian berbicara. Kecuali yang belakang latarnya background suaranya gandeng, boleh di mute. Ya. Kamu bicara, kamu menjawab, kamu bisa. Oke, sudah ya. Oke, di sini kamu perhatikan ada grafik. Dimulai dari suhu berapa? Negatif 10. Negatif 10. Tuh. Benda berada pada kondisi suhu negatif 10. Berarti benda dalam wujud apa? S. S. Bagus ya. Benda dalam wujud S, dia menerima kalor. Menerima kalor sehingga suhunya apa ini? Naik. Naik ya. Berarti kalor yang pertama digunakan untuk menaikkan suhu. Oke, paham ya? Dan suhunya pun naik Q1 ya, Q1 nih. Q1 ini digunakan untuk menaikkan suhu naik sampai ke 0 Derajat. sampai ke berapa? 0 derajat. 0 derajat ya. Sampai ke 0 derajat. Dari sini apakah masih digunakan untuk menaikkan suhu? Enggak. Tidak. Tapi apa yang terjadi di sini? Tetap. Iya, suhunya tetap. Kalau begitu apa yang terjadi dengan benda? Kenapa dia masih tetap menerima kalor padahal suhunya nggak naik-naik? Perubahan bentuk. Bagus ya. Di sini di Q2 kalor dipakai untuk berubah Bentuk. kurang tepat, bukan bentuk. Dari W. Ya. Berubah wujud. Apa yang terjadi perubahan wujudnya di sini? Di 0 derajat. Tadi kamu bilang S kan? Jadi cair. Ada proses mencair. Mencair itu nama lainnya apa? Meleleh. Kurang tepat. Kalau Melebur. Iya, melebur ya. Jadi di sini adalah proses peleburan zat melebur. Ya. Kalau di 100 derajat itu nih misalkan ada ini naik lagi ya, di 100 derajat itu ada proses perubahan wujud lagi di situ. Apa namanya? Menguap, pinter ya. Jadi kalau di 0 derajat itu melebur, kalau di 100 derajat itu menguap ya. Oke, lihat. Apa saja yang di sini diketahui dari data yang ada di sini? Massa. Kamu tuliskan ya. Ya, silakan. Kemudian apalagi di sini? Kalor jenis. Tuh. Jika kalor jenis itu lambangnya adalah C ya, C kecil ya. C kecil. S, ada S-nya. Tuliskan di sini CS gitu ya, CS. Berapa? Tuliskan. Kalau nanti di potretan kamu boleh kayak gini ya. Kemudian di sini kalor lebur itu lambangnya adalah L. Jadi semua modal-modal yang ada di sini kamu taruh diketahui ya.
Maka ini kamu bisa lihat di sini nih ya, kalor jenis, lihat nih. Kalor jenis itu Joule per kilogram derajat Celcius. Ada derajat Celcius di sini. Ini artinya apa? Ini untuk kalor yang menaikkan suhu atau yang berubah wujud? Menaikkan suhu. Betul ya. Ini adalah kalor untuk menaikkan suhu. Sekarang lihat ini, kalor lebur. Kalau ini mah satuannya cuma Joule per kilogram. Berarti yang ini mah kalor untuk berubah suhu atau berubah wujud? Berubah wujud. Nah, gitu, bagus, berubah wujud. Ya, penting untuk paham ya. Penting untuk kamu paham ini teh kalor dipakai untuk apa? Berubah wujud atau berubah suhu? Gitu. Ya, karena ketika kamu pakai untuk berubah suhu, nah, Q1 dipakai untuk berubah suhu. Maka otomatis apa rumus Q yang kamu pakai? Qimacet. Iya, Qimacet. Ada berapa sih rumus Q ya, seberapa? Ayah? Ayah? Kelas 7. Ayo, Ayah? 2 gitu. Salah. Now. Ayah? 3. 3 ya. Manchester United disingkat apa? Penalti MU. MU. Iya. Q sama dengan M kali U. Itu kalau menguap. Kalau terjadi perubahan di 100 derajat ya. Kalau ini mah kan kita grafiknya nggak nyampe 100, jadi nggak akan mungkin dipakai M kali U. Ya. Rumus yang kedua, QML. QML itu dipakai untuk berubah wujud di cair. suhu berapa? Di suhu berapa? 0. Di suhu 0. QM kali U, QM kali L, terakhir yang barusan QM kali C kali delta T. Iya, Qimacet. Gimana cara kita ngapalinnya? 3 rumus kalor. Dikasih nggak dulu? Hah? Nggak dikasih. Bikin atau sendiri atau ya? Ya. Apa ya, Kamyu gitu, misalkan Kamyu males kalau macet, nah gitu misalkan ya. Rumus kalor, Kamyu males TML gitu ya. Kalau mah nambah-nambah aja. Macetnya yang MC delta T gitu. Ya, semuanya ngomong, rumus kalor. Kami males kalau macet. Kamyu apa? Q sama dengan M kali U. Bagus. Males. Q sama dengan M kali L. Bagus. Macet. Q sama dengan M kali C kali delta. Bagus. Ya, ingat-ingat tuh ya. Kamyu males kalau macet. Ingat itu rumus kalor. Oke, di sini kita langsung tinggal masukkan aja ke sini. M-nya kan sudah ada tadi di sini. CS-nya udah ada. Nah, ini nih delta T-nya. Sabara, Haci, Knafisa. Lihat. Suhu awal berapa? 10. -10. Bagus. Suhu akhir? 0. 0. Berarti ingat akhir dikurang awal. Jadi berapa? 10. Iya ya. Di sininya 0 min ya. Min jadi Plus. jadi mimin. Jadi plus ya. Min sama min jadi plus. Maka delta T-nya di sini 10. Udah kalikan. Kilogram tinggal ya, kilogram bisa dicoret ya. Celcius juga bisa dicoret. Berarti nanti ujung-ujungnya hasilnya apa? Ya. Joule. Naon? Iya, hasilnya Joule. Hasilnya JT Joule, Jole. Paham ini? Kamu tinggal kotret sendiri ya. Kemudian yang kedua, kita masuk yang kedua. Tadi kan grafiknya datar ya. Nah, grafiknya datar berarti dipakai untuk berubah wujud. Di 0 itu berarti tadi pakai rumus QML. Kamyu males apa macet? Kamyu. Males. Kok Kamyu? Hayo. Males. Kok Kamyu? Hayo. Males ya. M kali L. M-nya udah ada.
Kenapa sih M-nya pakai yang ini lagi? Karena Karena sama. bendanya sama. Iya, zatnya kan eta kene, nggak langsung berubah jojo jadi pasir, ya kan eta kene, jadi M-nya M itu. L-nya ada di sini di atas ya. Itulah fungsi kita menulis diketahui. Jadi nggak bingung lagi. Nu mana ieu teh L teh nu mana? Nu mana C teh nu mana? Kalau kayak gitu kau masih bingung mah ya. Ya, ini fungsi menulis diketahui. Wajib WAJIB kudu harus ya. Masukin deh M-nya. Masukin deh L-nya. Apa yang bisa dicoret di sini? KG. KG. Apa KG teh? Kilogram. Berarti sisanya adalah Joule. Joule lagi. Selesai kamu dapat Q1, kamu dapat Q2. Ditanyakannya di sini kan Q total. Jadi dikumahakeun. Ditambah. Iya, tambah aja. Q1 tambah Q2. Sok, saya nu bade naros, mangga. Aman? Aman. Sok, 1 menit. Nyatet 1 menit. Kalau udah kita lanjut ke soal hitungan yang kedua. Kan? Belum. Kirana kumaha aman? Ngartos? Ngerti, Bu. Oke. Saade teh. Adisti aman? Insya Allah aman, Bu. Oke. Lumayan ya. Jadi kalau ini Ibu arahkan cara perhitungan, besok kamu nggak bingung teuing ya. Tinggal potret-potret. Jadi nanti sisa waktunya nggak akan terlalu ini ya. Nggak akan terlalu banyak kebuang gitu. Besok kita jamnya 120 menit. Soal hitungannya ada 11 ya. Jadi harus bisa bagi waktu. Jangan sampai kehabisan waktu ya. Oke, next ya. Siap? Ya, Bu. Oke. Nanti Ibu share lagi ke kelas masing-masing. Ini ya PPT-nya ya. Biar bisa dipelajari lagi. Next, konversi suhu. Nah, besok keluar juga nih konversi suhu. Suhu itu ada berapa macam satuannya yang jadi satuan internasional? Ada 1. 4. Ada 4, bagus. 1. Celsius, 2. Kelvin. Fahrenheit, 3. Kelvin, Terakhir, terus R. R teh naon? Remer. 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 No. Reamur. Ngomong. Reamur, Fahrenheit. Fahrenheit, Celsius. Kelvin. Ayah Kelvin kelas 8? tidak ada. Indonesia pakai apa? Pakai Celsius. Celsius. Jerman pakai apa? Jerman Fahrenheit. Fahrenheit. Jadi kalau nanti kamu main ke Jerman, jangan nanya, hello Mister, Celsius, nggak mau ngerti, ya. Di sana mah pakainya Fahrenheit. Fahrenheit, ini pakai bahasa Inggris ya. Fahrenheit di sana makanya ya. Kelvin internasionalnya ya untuk seluruh dunia. Oke, nah ini adalah cara cepatnya untuk konversi suhu. Kita pakai persamaan ini, say. Lihat, C-nya C doang, R-nya R doang. Nah, HF-na aya min 32, K-na aya min 273. Hayo, kunaon ieu? Oi. Kunaon euy? Biar buat ngekonversi ini aja. Nanti Nah, kalau udah dapat hasil dari penghitung perbandingannya dikurang 30 atau dikurang 273. kenapa muncul angka 32 di sini? Entah. Kenapa muncul angka 3? Entah. Karena itu titik bukunya bukan, Ibu. Bagus. Siapa yang ngomong? Wah, hebat. Keren. Itulah titik beku dari Fahrenheit ya.
Inilah, jadi di sini dikurangi titik beku. Sebenarnya Celcius juga dikurangi titik beku, tapi kada titik bekunya berapa? Titik beku Celcius berapa? Di bawah 0. 0, sayang. Oh. Titik beku tuh mulai dari 0 ya. C dikurang 0 berapa? C. C dikurang 0? C. Bingung? C dikurang 0? C dikurang 0 ya C. R dikurang 0? R. R ya. Karena yang namanya termometer Celcius dan termometer Reaumur, titik bekunya itu adalah 0. 0. Sedangkan Fahrenheit titik bekunya Min 32. 32. Termometer Kelvin titik bekunya Min 273. 73. iya. Bukan minus, Neng, bukan minus 273. 273. Ya. Ngerti ini ya. Jadi titik bawah Fahrenheit 32, titik bawah alias titik beku ya. Itu kalau Kelvin 273. Muncul angka di sini. Kenapa di sini nggak ada? Karena mereka titik bekunya adalah 0 ya. Ngerti ya? Sedangkan ini ada angka 5, 4, 9, 5 ini apaan nih? Perbandingan. Oke, perbandingan ya. Diambil dari pengurangan titik atas sama titik bawah, titik didih sama titik beku. Ya, ini semuanya diambil kemudian dibagi dengan suatu angka sehingga sederhana dan dihasilkanlah perbandingan ini. Ya. Itu asal mulanya. Cukup tahu saja ya. Intinya kalau untuk nanti ngerjain soal malah pakai langsung ini. Nah, misalkan Ibu punya nih 40 Reaumur, berapa Celcius? Kamu langsung pakai aja yang ini. C sama R ya. Yang ini mah buang. Iya ya. Nah, kalau masukkan C per 5 sama dengan R per 4. Masukin ininya. Ini harusnya R-nya nggak ada ya. Nggak apa-apa ya. Masukin R-nya 40 ke sini. Kemudian kita kali silang ya. Kalau kali silang mah udah gampang ya. C kali 4 sama dengan 40 kali 5. Nanti di kotretan ini jangan dikalikan, jangan 40 kali 5, 200, kamu tulis 200. Jangan kayak gitu, ya. Kita pakai metode Kumon. Jadi nanti coret-coret atas bawah menyederhanakan, itu akan lebih memudahkan ya. Tulis aja kayak gini, rapihin aja kayak gini. Maka C gimana mencari C? 200 bagi 4. Iya, berapa? 50. Ya. Sama dengan 50 Celcius. Gampang? Gampang. Ya. Besok dalam satu soal ada 4 nilai yang harus kamu konversi ya. Jadi harus tahu arah-arahnya ya. Coba satu lagi Celcius ke Fahrenheit nih. Yang pakai yang ada ininya nih, yang ada titik bekunya nih. Celcius ke Fahrenheit, Celciusnya berarti pakai yang C per 5. C per 5 sama dengan F min 32 per 9. Oke, bagus. Pakai yang ini ya. Selalu yang diambil cuma 2 ya. Sama ini kali silang lagi, Say. Nah. Ini dimasukin angka Celciusnya 25 ya, masukin ke sini. Kemudian kita kali silang. Kali silangnya juga sama. Kamu pas motret, kali silangnya cuma tinggal tulis ulang aja. Min 32 kali 5 ya berarti kayak gini kan? Kali 5 sama dengan 25 kali 9. Tulis lagi aja 25 kali 9. Jangan dikotret. 25 kali 9 kotret. Buang waktu ya. Tulis aja di kotretan 25 kali 9 kayak gitu ya. Ngerti? Pasti. Nah, kalau udah kayak gitu, yang ini tetap ya. Yang ini tetap, yang 5 pindah ke bawah sebelah sini. Nah, ya, 5-nya tinggal pindahkan ke sini. Kemudian kamu cari ini di sini. Apa yang bisa dicoret atas bawah? 25 bagi 5. Apa yang bisa dicoret? 25 sama 5. Angka yang mana yang bisa saling disederhanakan? 25. Iya. 25 sama 5. Coret weta, coret. Yang bawah jadi 1 ya. 5 bagi 5, 1. 25 bagi 5 berapa? 5. 5 kali 9? 45. 45. Jadi di sini 45 ya. Udah gitu si 32 digimanain dong? Pindahin kanan. Pindahkan. Asalnya minus, pindah ruas. Jadi Plus. plus. Tinggal jumlahkan saja. Dapat.
Ngerti nggak? Ngerti. T. Ngerti, Bu. Oke. Sama ya, kalau nanti disuruh rubahnya dari Kelvin kemana, itu yang Kelvin juga sama kayak gini, ya, sama yang KP Fahrenheit. Ada pertanyaan? Sudah. Ya, Sudah. Lanjut? Menulis dulu? Lanjut aja, Lanjut. karena nanti ada ya di PPT ya. Next, kita masuk ke pengukuran. Ini gambar apa? Coba alat ukur apa ini? Mikrometer skrup. Iya, betul. Mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu punya dua skala. Skala apa saja? skala Skala utama nonius sama nonius. skala utama. Kalau Ibu nunjuk yang ini skala apa? Utama. Skala utama. Oke, pinter ya. Yang namanya mikrometer skrup, skala utamanya itu dalam apa satuannya? Milimeter. Milimeter. Milimeter ya, milimeter. Sedangkan yang ini yang berdiri ini apa? Yang ngejejer ke bawah? Skala nonius. Skala. Pinter ya. Skala nonius ya. Bagaimana kita mencari? Ada sebuah, biasanya dipakai untuk apa sih mikrometer skrup? Mengukur apa? Ukur Diameter. Diameter apa? Diameter pipa. pipa. Hah? Pipa. Diameter pipa. Kalau diameter itu biasanya kita pakai jangka sorong ya. Kalau ini lebih ke ketebalan. Jadi kayak ketebalan plat baja. Ya, ketebalan plat baja, ketebalan buku dia misalkan. Dulu pernah praktikum nggak ini? Kelas 7? Lupa. Nggak. Lupa. Lupa, Bu. Nggak langsung. Oh ya udah. Ya udahlah. Padahal ada tuh Bu, alatnya banyak di lab tuh padahal ya. Ini ada sebuah plat mungkin ya, ada sebuah plat baja diukur menggunakan mikrometer skrup. Ternyata hasilnya seperti ini. Ini teh berarti berapa? Mun kita baca teh jadi sabaraha ieu teh? Rumusnya. Baca ada Vina. P sama dengan skala utama tambah skala nonius kali 0,01 mm. Kita Nge-lag, Bu. Halo. Tadi nge-lag, Bu. Oh, nge-lag, Bu. Mic-nya, Bu. Onin dulu, Bu. Mic-nya Bu Ek. Pak. Mic-nya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengeran? Kedengeran. Kedengeran. Ya, Ibu. Nah, tengah jawab. Bintang, Ibu kedengeran nggak suaranya? Kedengaran. Kenapa bintangnya nggak kedengeran ya? Kenapa orang Kedengeran. kedengeran suaranya? Ada, Bu. Ada, Bu. Headsetnya cek Bu. Enggak, aku ini kedengeran ya. Mereka nggak kedengeran. Bintang ngomong-ngomong. Bintang ngomong. Kedengaran Bu. Tuh, mereka nggak kedengeran ke aku.
Belum join tahun meureun. Sebentar ya. Kumaha tuh itu? Bintan? Suara kaliannya nggak kedengeran ke ibu Web, aku chat. Iya. Web. Teleponnya. Belum klik ya? Bintang ngomong lagi. Halo, Bu. Saya betul. Halo. Barudak, iya, gandeng ngomong naon bebas. So, ngomong naon bebas. Pos badut. Cek. Lilu. Nggak ada ya? Nggak ada suaranya. Nah, hanya ini Bintan apa cenah? Ada tuh. Coba ngomong lagi guys. Cek. Wiu. Cek. Nah, udah kedengeran. Nah. Wilu. Thank you ya. Saya kan uwi. Udah Bu, udah kedengeran lagi Bu Intan. Oke. Tadi sampai mana ya? Yang skala. Apa sih itu namanya? Rumus. Apa Rima? Lupa. Yang ada skala noniusnya. Yang pengukuran. Ya itu. Mikrometer skrup. Belajar nggak disebutin ya? Coba ngomong. Belajar kemarin hanya menyebut Halo. Mikrometer skrup. Iya. Nggak tahu ini. Skala utamanya tadi berapa? 4,5 itu. 4,5. Oke, kita lihat ya. Ini berapa? 0. Ini? 0,5. Terus? 1. Terus? 1,5. Terus? 2. Terus? 3,5. 3,5. Yang mana yang diambil? 4,5. Iya, betul ya. Yang diambil yang ini, yang paling dekat dengan nonius, ya 4,5. Jadi kita nggak lihat yang skala atas aja ya, tapi skala yang paling dekat. Ya, di sini nih anak-anak suka salah, dia suka ambilnya, oh yang ini, dia nggak perhatikan yang bawah. Nah, hati-hati makanya ya, skala yang paling dekat dengan nonius, yaitu 4,5. Kamu masukkan di situ ya, di sini 4,5. Nah, sekarang noniusnya, ayo berapa? 11. Berapa? 11. Ada yang 16, ada yang 11. Ayo di mana ta? 16. 11. Ini ada 10. Lihat, ini ada 10. Ini ada 15. Ada 10, ada 15. Ada satu lagi. Berarti nilai loncatnya berapa? Nilai ngeloncatnya? 5. Oh, setiap strip. 1. Iya, 1. Habis 10 berarti berapa ini? 11. Habis 10 berarti berapa kalau loncat 1? 11. 11. Terus 12. 12. Terus 13. 13. 15. 16. Ya. 16 mah di dieu nya, di luhur. Ya. Yang kita ambil yang mana? Yang 16 di atas sini atau yang tengah atau yang paling bawah malah? Yang tengah. Anu mana? Yang tengah. Iya, Oh, ya, ambilnya di yang tengah. Berarti ambilnya yang 11. tengah. Ya, yang segaris dengan skala utama. Oke? Tipsnya itu ambil yang segaris dengan skala utama ya, alias yang tengah. Jadi
Oke, masukin ke sini 11. 11 kali 0,01. Tinggal hitung sama kamu ya. 4,5 ditambah. Berapa coba 11 kali 0,01? 0,011. Hati-hati. 0,11. Hati-hati. 0,11 apa 0,011? Kade. 0,011. 0,11. 0,11. Masih dua suara. 0,011. Tuh, nya. Nggak tahu deh, Bu. Oh. Kan Cerah, 11 cerah, bagi cerah. 100, 0,11. 0,01 itu 1 per berapa? 1 per 100. 100. Iya, 1 per 100. 11 dibagi 100. Berapa? 0,11. 0,11. Iya. 0,11 atau ya. Hati-hati tuh itu yang kayak begitu dong, yang nentuin skala utamanya udah bener, nentuin skala radiusnya udah bener, ngalikeun salah. Aduh, perih eta mah perihnya. Sama nasibnya dengan orang yang nggak tahu apa-apa, sarua salah gitunya kan lebar atuh jam. Neng ya. Hati-hati ya, teliti cek ibu teliti. Nanti hati-hati penjumlahan koma. Komanya harus apa? Oh, penjumlahan koma Sejajar. jumlah ya komana kudu sajajar kade ngajumlahkeun. Lanjut, kita masuk nih gerak lurus. Nah, besok dikasih data seperti ini. Pertanyaannya kamu menentukan mana yang bergerak GLB, mana yang bergerak GLBB. Naon GLB? Gerak lurus beraturan. Bagus. Apa ciri dari GLB? Nambahnya tuh sama. Nambahnya. Tambah kecepatannya sama. Setiap waktu. Nih, Per detik. dengerin ibu nih. Dengerin ibu ya. Nih, yang pertama. Neng, gitu ya. Yang kedua. Neng, gitu ya. Yang ketiga. Neng, cekit. Nu mana GLB? Yang pertama. Iya, yang pertama. Itu apa cirinya berarti GLB? Kecepatannya sama. Kecepatannya sama tetap. Ya, ulangi, apa ciri dari GLB? Kecepatannya sama. Tetap. Catat tuh ya. Kalau yang itu apa? GLBB. GLBB dipercepat. Dipercepat. Kalau yang ada cekit Diperlambat. ya, GLBB diperlambat. Kamu harus menentukan benda P, Q, R, S, T. Mana yang bergerak GLB, mana yang bergerak GLBB dipercepat, GLB diperlambat. Ingat. Ya, kita GLB dulu deh. Ini ya. Kecepatannya harus tetap. Kamu ingat cara mencari kecepatan itu adalah jarak kali waktu. Dikali dibagi. Jadi dibagi waktu bukan dikali. Iya, dibagi ya. Hati-hati. Sama Yuk, lihat benda P. Jaraknya berapa yang pertama? 3. Dibagi waktunya berapa? 1. 3 dibagi 1 berapa? 3. Bagus. Sekarang yang ini masih di benda P tapi yang data yang kedua. Masukin lagi. Dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Yang ketiga? 14 dibagi 3. Apa? Berapa? 4. Terus 24 dibagi 4? 6. Berapa? 6. 6. Terus 48 bagi 5? 9,6. 9,6. Nah, berarti benda P apa ini? GLBB dipercepat. Iya, GLBB dipercepat ya. Ibu harus diperbaiki dulu bentar ya. Tadi ngeceknya cuma 2 data. Berarti ini jadi besok kamu ngeceknya seluruh data ya. Tuh, ibu cuma 2 data itu jadi ngiranya tadi malah GLB ya.
Gerak lurus berubah beraturan. Ya. Dan seterusnya, maka disimpulkan bahwa benda P itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Ya. Ini nggak apa-apa ya judul di sini GLB. Ingat, berarti kalau V-nya tetap itu GLB. GLB. Kalau V-nya berubah tambah besar, GLBB dipercepat. GLB. kalau tambah kecil, GLBB diperlambat. lambat ya. Natasha, pilih satu benda di sini dan prediksi. Natasha, Ya, Ibu. bebas pilih. Mau Q, P makan sudah ya. Sok, Natasha pilih Q, R, S atau T? S. S, boleh. Cek yang pertama. 10 dibagi 1. Berapa? Terus, 20 dibagi 2, 10. terus. 30 dibagi 3, 10. Aduh, pinter milihnya. Terus. 40 bagi 4, 10. Bagus. Terus. 50 bagi 5, 10. Ternyata V-nya Tetap GLB. berarti S adalah GLB. Pinter ya. Paham nih semuanya? Paham, Ibu. Paham. Paham, Bu. Tuh, besok cuma tinggal ngecek yang Q, R sama T ya. Mana yang GLB, mana yang GLBB. Next. Nah, ini pesawat sederhana alias tuas. Selain tuas ada apa lagi? Kita punya 3 loh. Katro. Katro, satu lagi? Yang miring. Yang miring. Iya. Buat besok yang keluar tuas ya. Nah, ini yang keluar nih. Coba lihat. Ketika membaca seperti ini, kamu harus tahu ini teh apa, besaran apa ini teh ya yang ada di gambar ini. Coba lihat. Pertanyaannya adalah, jika beban, nih beban ya, digeser 25 cm mendekati titik tumpu, maka tipsnya, nih dengarkan nih tipsnya ya. Pertanyaan ini, pertanyaan yang ada di sini abaikan. Abaikan dulu. Nah. Halo, eta saha? Ayo yang backgroundnya gandeng di mute saja. Kalau yang aman di unmute ya. Oke, sekali lagi diulang. Untuk besok kita fokusnya ke gambar dulu. Jadi pertanyaan yang ini abaikan dulu ya. Coba lihat di sini. Minta bantuan Maulana. Ya, Bu. Ya. Kita punya data apa saja di sini? Pertama nih yang ini apa? Berarti Apa ya? Bentar, Bu. ada 4, ada beban, ada kuasa, lengan beban, lengan kuasa. Ini berarti yang mana? Beban. Beban itu lambangnya apa? Beban itu sama dengan berat. Lambangnya apa? Bahasa Inggrisnya berat. Berat. Bu. Ada yang tahu bahasa Inggris? Iya. Rindu, Bu. Weight. Wait. Nah, rindu. Kan berat, Bu. Bisa weight ya, weight itu jadi weight. Jadi kamu tulis, biasa kan nulis diketahui. W-nya berapa, Maulana? 1.200. Betul. LB. LB itu apa, singkatan dari apa? Lengan beban ya. Lengan beban itu diukur dari titik titik tumpu ke beban. Titik tumpu ke beban. Itu namanya lengan beban. Ya. Berapa lengan bebannya di sini? 50. 50 ada ya. Tulis di sini, tulis ya. Selanjutnya ada data ini kan, 240 Newton. Apa ini?
Apa ya? Puasa. Iya. Maulana kan mau ngangkat beban, pasti kan tangannya Maulana di sini. Ya. Nah, tangan kamu di sini berarti kan kamu yang berkuasa. Kamu yang berkuasa, kamu yang punya kuasa gitu ya, megang tangan kamu. Nah, itu adalah kuasa. Apa lambang kuasa? Kuasa 3, Boboiboy. Kuasa itu lambangnya. Kuasa itu kan memberikan gaya. Kuasa, gaya kuasa. Berarti lambangnya apa? FK. F. Oh, Ya. FK gitu. F. Enggak ada. F aja. Ya, Bu. Sekian. Ulangi ya. Berarti W-nya berapa? 1.200. 1.200. Bentar. LB? 50. 50. Bagus. F? 240. Nah. Berarti apa yang tidak ada? Data apa yang tidak ada? W ada. Lengan kuasa. Lengan beban kan ada barusan. Tadi Lengan benar. kuasa. Titik tumpu. Titik tumpu nggak butuh. Apalagi? Lengan tadi ada yang jawab tuh. Kuasa. Kuasa. Lengan kuasa. Iya, betul. Data yang tidak ada adalah lengan kuasa. Jadi kamu harus lengkapi dulu gambar ini. Makanya ingat kalau dapat soal tentang tuas, abaikan dulu pertanyaan, lihat dulu data. Udah lengkap belum? Ya. Ini kan datanya kurang 1, yaitu lengan kuasa ya. Kamu cari pakai rumus ini. Lihat cara ngapalinnya. Warung lobak. Ikutin. Warung Lobak. Pilek. Pilek. Nah, apa rumus tuas? Warung lobak. Pilek. Nah, apa rumus kalor? I sama dengan No, jangan pakai yang kayak gitu. Karena macet. Kalau macet, ya bolehlah karena Kalau- macet nggak apa-apa. Ya, apa rumus tuas? Warung lobak. Pilek. Pilek. Kayak gitu. Dibikin-bikin kayak gitu. Jadi apal ya. Udah tinggal masukin ke sini. W-nya tadi berapa? 1.200 1.200. kali 50 sama dengan F-nya tadi berapa? 240 kali L K. K. Maka LK sama dengan yang sebelah sini dibagi yang dekat LK ya, bagi F ya boleh. Dapat deh LK-nya. Ibu nggak taruh berapa ya, pokoknya kamu cari sendiri ya. Siap. Dapat LK-nya selesai. Nah, apakah sudah beres? Udah. Belum. Nah, ini tergolong AKM dan HOTS ya, yang SKL ini ya. Ini baru kita melengkapi ya. Dari sini baru kita masuk ke pertanyaan, oke? Jika beban digeser 25 cm, lihat, beban digeser 25 cm mendekati titik tumpu. Berarti digeser ke kiri apa ke kanan? Kiri. Kiri. Apa? Kenapa ke kiri? Karena mendekati Karena titik tumpu. Titik tumpu. Ada di kiri. Betul. Titik tumpu di sini apa namanya? Titik tumpunya apa namanya? Iya, naon? A. Berarti dia bergerak ke sini. Dia bergerak ke kiri mendekati titik tumpu 25 cm. Berubah nggak nilai LB-nya? Berubah. Jadi berapa? 25. 25. 25 ya. Nah, nilai LB berubah jadi 25. Maka kamu bikin lagi data yang baru di sini. LB tadi jadi berapa? Berubah jadi berapa? 25. Berarti LK jadi berapa? Ayo. Apakah LK-nya pakai LK data yang ini? 25. Betul ya. Lihat LK yang barusan kamu dapetin di sini misalkan. Ayo itu yang gandeng di belakang di mute. Nah, udah ya. Nah, misalkan nih. Oke. Hati-hati tuh. Oh, tadi sorry nih ya, ada yang salah nih. Lihat. LK itu artinya
Diukur dari mana LK? Dari beban ke kuasa. Oh, bukan. Titik tumpu diukur dari LB diukur dari tumpu ke beban. Beban. Itu namanya LB ya. Ya. Kalau LK itu berarti diukur dari tumpu ke Kuasa. Kuasa. ke kuasa. Paham? Paham. Paham. Oh iya. Kalian makan dulu seringnya dapat soal teh si titik tumpunya itu di tengah-tengah sini kan? Ya. Tuas 2 tuh ya. Tuas 2 kan titik tumpunya di tengah. Iya. Nih, kamu sekarang dikasih skop ini teh prinsip skop ya. Skop itu kan tuas 3. Titik tumpunya di sini. Nah, jadi hati-hati menentukan lengan kuasa bukan dari beban ke kuasa ya. Tetap patokannya harus dari titik tumpu. Berarti berarti sama aja. Nah, pinter. Sudah pinter. Berarti LK di sini ternyata sama saja ya. Sama saja kan dari sini ke sini. Mau ini digelindingin ke sana ya, si beban digelindingin ke kanan, mau digelindingin ke kiri. Nilai LK berubah nggak? Enggak. Tidak berubah. Karena ya tetap kan diukurnya dari sini ke sini. Gitu ya. Paham ini? Paham? Paham. Ya. Yang akan berubah mah pasti nilai LB pindah-pindah ya iyalah. LB pasti berubah-ubah gitu ya. Jadi di sini LB-nya tadi 25, LK-nya tetap ya sama dengan yang ini. W-nya berubah nggak? Tetap. Nggak ya, karena bendanya masih yang ini ya. F-nya berubah nggak? Enggak. Masa? Ketika Kan ininya sama. Ayo. F-nya berubah. Beban dipindahkan lebih dekat ke titik tumpu apakah Jadi lebih ringan. Beda-beda. ya, nah pinter tuh. Apakah akan jadi lebih berat? Apakah akan jadi lebih ringan untuk kita? Nah, kita nggak tahu. Kamu harus ngitung. Kalau lebih kecil berarti jadi lebih ringan. Kalau lebih besar nilai F-nya berarti jadi lebih berat. Kayak gitu. Ya. Jadi tugas kamu di sini nanti cari F-nya. Misal ternyata F-nya menjadi 200. Berarti ternyata dengan memindahkan beban lebih maju ke titik tumpu, kuasa menjadi lebih Sedikit. Kecil. Iya, kuasa menjadi lebih sedikit, otomatis lebih ringan atau lebih berat? Ringan. Ringan. Yang lain kalau mau bisa jawab ya. Ketika kamu hanya menyimak, itu yang masuk ke otak kamu ya hanya sebanyak menyimak kayak yang kata Ibu Tea tadi cuma nasi aja yang masuk gitu. Dengan kamu ngomong, kerupuknya masuk, tempena masuk, tahuna masuk, ya. Makanya ngomong ya. Ya. Nah, apakah besok disuruh mencari F? Bisa jadi. besok itu tidak mencari F. Tapi kamu harus cari F dulu biar bisa. Jadi ini tingkatannya 1 ya. 1 melengkapi data, 2 perubahan data, 3 baru kamu bisa menjawab ya. Berarti berurutan ya, Bu? Ya. Tulis tuh ya. Jadi langkah pertama kamu harus lengkapi data yaitu mencari LK. Setelah kamu mencari LK, baru kamu lihat pertanyaan dan tuliskan perubahannya. Lalu kamu cari data yang berubah, yaitu F. Ya. Besok itu pertanyaannya adalah, manakah pernyataan yang benar? Supaya tuas seimbang, F-nya ditambah 40, dikurang 40, ditambah 100, dikurang sana kayak gitu. Ngerti nggak? Siap. Kalau cari F-nya gimana, Bu? Cari F-nya balik lagi. Kita pakai rumus dasar yang ini. Pakai rumus ini lagi kembali. Ya. Balik lagi ke warung lobak pilek. W-nya kan ada ya di sini. LB-nya ini. LK-nya ini ada kan? Masukin lagi ke warung lobak pilek. Dapat F-nya.
F-nya sama dengan 100. Nah, berarti supaya tua seimbang, F-nya harus di F-nya 100 nih. F yang kedua ini 100 nilainya. ya. Berarti supaya seimbang, F-nya harus, lihat asalnya 240. Asalnya 240. Jadi 100. Dikurang berapa? 140. 140. Kurang 140. Misalkan F yang kamu cari di sini hasilnya 300. Berarti supaya seimbang, F-nya harus Tambah ditambah berapa? 60. 60 ya, selisihkan. Nah, besok kayak begitu. Ini sangat hot dan AKM sekali. Ya. Adanya bisa nggak? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Amin. Sekali lagi diulang langkah pertama. Di data. Data. Oke, dari LK ya, lengkapi data. Terus yang kedua, Lihat Rumus. pertanyaan. lihat pertanyaan dan lengkapi data yang berubah. Yang C baru analisis ya. Yang C-nya barulah analisis. Sampai sini paham? Paham. Oke. Next. Ah, ini gampil ya, mah. Gelombang transversal sudah belajar belum di kelas 8? Sudah. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah mencari cepat rambat gelombang. Apa rumusnya? I sama dengan ABGT. Apa? Kecepatan itu kecepatan berarti ini belum dikasih. V sama dengan? Mau pakai yang frekuensi, mau pakai yang periode? Bebas, Bu. Frekuensi. Frekuensi berarti lambda ya. Lambda dikali Insert simbol. Sebentar ya, kita belum. Kamu tahu lambda lambangnya? Mana ya lambda tadi? Aduh, kudu neangan lama-lamanya. Pakein aja dulu aja ya. Panjang gelombang gitu aja ya. Panjang gelombang alias lambda ya. Kalikan frekuensi. Boleh sebaiknya kamu pakai yang periode aja ya. Jangan pakai yang panjang gelombang. Jangan pakai yang apa? Frekuensi. Dibagi dibagi T. Mau besok pakai yang ini aja. Dibagi T ya. Lambda per T rumusnya ya. Nah, hati-hati. Data yang kamu masukkan ke sini itu data untuk berapa gelombang? 1. 1 gelombang. Kalau kita lihat nih, panjang gelombang di sini totalnya berapa? Totalnya ada 1,5. 1,5. No. Lihat dulu 3 ini meter. ada berapa? Dari A sampai D? 3,3 meter. Apakah 3 meter ini untuk 1 gelombang? Bukan. Tidak. Ya. Jadi ini boleh masuk ke sini nggak? Nggak boleh. Data ini boleh masuk? Boleh langsung kamu tulis di sini 3. Gitu boleh nggak? Enggak. Nggak boleh ya. Kamu harus cari dulu data untuk 1 gelombang. Sok, cari ini. Itu kan 1,5 gelombang ya. Ini setengah, ini setengah, ini setengah. 1,5 gelombang itu 3 meter. Berarti kalau 1 gelombang berapa meter? 2. Dapat dari mana itu 2? Kan 1,5 dibagi 3. Oke, boleh. So, kalau cara cepat mah gampang ke kita. Jadi pan tilunya, ya tilu kan, 1, 2, tilu. Gitu weh.
3 bagi 3 berapa? 2. 3 bagi 3 2. Oh, 1. Oh, 1. Satu gelombang teh kan 1 bukit, 1 Itu lembah. ini 1, ini 1. Jadi berapa? 2. 2. Nah, itu yang kamu masukin ya. Kade, jangan langsung main lihat. Oh, 3 meter, 3 aja masukin. Hati-hati. Data panjang gelombang di situ apakah untuk satu gelombang? Bukan. Ya. 2 meter dikali berapa itu periodenya? Nih, misalkan dari A ke B 2 second. B ke C 2 second, C ke D 2 second. Berapa periodenya? 4. 4 second. 4 second. Oh, dari mana 4? Dari A ke Karena C. dari satu gelombang. Dari A ke C. Satu gelombang itu A ke B, A ke C, A ke D. A ke C. A ke C. A ke C. A ke C. Berarti 2 tambah 2 ya. 4 second. Kan itu dibagi Udah. Apa? itu di atasnya panjang gelombang dibagi periode. Iya bener. Aduh, makasih Neng. Dibagi ya, sorry. Udah ya, gampang ya. Sekian meter per second. Ini Maya gampang ya? Insyaallah, Bu. Oke. Kemudian apalagi sih ini? Oh, hereditas belum ada soalnya ya. Kita kayak ini deh. Hereditas mah gampang ya. Yang ini dulu aja. Pusing? Serius? Yang ini dulu aja deh. Oh iya, 9 MIPA kalian udah sampai ke induksi elektromagnetik belum yang transformator? Belum. Baru Hmm. nanti kata seru bakal dibikin video. Oh gitu. Dibikin video untuk besok. Untuk belajar sekarang. Iya, kalau untuk belajar sekarang buat persiapan besok ya. Ya, alhamdulillah. Tahu gampang lah. Besok keluar juga tentang hukum Ohm. Apa hukum Ohm? Hukum Ohm. rangkaian listrik. Hukum Ohm. Nah. Ayo, apa? PQR. Iya, siapa itu yang jawab tuh? Farel. Tuh ya. Ayo, masukkan ke memori tangan kamu nih. IVR. Coba semuanya ikutin. I. 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 V ke atas. V. R. 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 Ya. Itu maksudnya adalah I itu kuat arus ya. Sama dengan V beda potensial dibagi R. Resisten. Hambatan. Hambatan, betul. IVR. Hukum Ohm. IVR. Semuanya. Hukum Ohm. IVR. Oke. Rumus tuas. Warung lobak. Lobak. Filaks. Nah, bagus. Rumus kalor. Kamlu, malas, Kalau macet. Oke, bagus. Kamil males Terus kalau diulang. macet. Ya. Ingat-ingat ya. Hukum Ohm selalu dimulai dengan kita mencari dulu apa ini? Paralel. Hambatan paralel. Paralel. Setelah diparalelkan, diapakan dengan yang 4 Ohm? Jumlah. Jumlahkan. Atau diserikan ya. Dapat R-nya. Ini ketulis 2A di sini. Apa maksudnya ini teh? I masuk. I apa V? I. I. Ya. Berarti kamu sudah punya I, sudah punya R. Cik naon nu ditanyakeun. V. Itu tegangan. Volt. Tegangannya. Mencari V. Tegangan. IVR, mencari V yang di atas. I sama R diapain nih? Dikali. Kali. Iya. Udah tinggal dikali. Selesai. Gitu doang. Gampang? Insyaallah. Kan kade hati-hati. Ininya teliti ya. Mencari R-nya kurang teliti, nanti perkaliannya salah, V-nya salah. Hati-hati mencari ini ya. Misalkan tambah-tambahin pecahan ya dari paralel.
15 sama 10, coba penyebutnya di berapa? Tuh, seberapa? 30. Iya, 30. 30 bagi 10. 3. 3. 3. 30 bagi 15. 2. 2. 3 tambah 2 berapa? 5. Berarti 5 per 30. Balikin. 6. Hasilnya 6. Iya, 6. jadi berapa hasilnya? Nah, 6 tambah 4. 4. Hasilnya berapa? Tinggal 10. kalikan sama 2. Nah, sut, diam, jangan jangan dikalikan. Ya, gampil ya. Ya. Hampir, Bu. Bang. Mana energi listrik? Energi listrik juga keluar besok. Energi listrik tanpa tahu soalnya langsung aja ya, ingat-ingat. Pertama, harus mencari apa dulu kalau energi listrik? Cari W-nya ya. Pakai rumus apa W-nya? Orang-orang Sunda kalau ngelewat bilang apa? Punten. Nah, eta pakai rumus punten ya, punten ya. Punten, punte te Kali. ten. Nah, aku salah. Pak Indra. Pak Indra. Oh, udah pulang. Pak Sugi. Nggak ada di sana. Di atas. Lantai 3 ya. Nih, sekali lagi rumus energi listrik. Punten. Punten. P-nya apa nih, P? Daya. Daya. Satuan daya apa? Watt. Watt. Ya. Watt itu ya. P itu daya. Pokoknya yang belakangnya ada watt itu TP ya. Terus T itu apa? Waktu. T kecil ya. Waktu. Waktunya dalam apa coba kalau kita ngitung rekening listrik? Second. No. Kamu kaya Oh, banget. Jam. Bayar listrik Jam. per second. Jam. KWH. Power. Jam. Ini gaya bayar listrik per detik. Sultan, KWH. Kita bayar per jam aja ya. Jam, hour. Di sini hour bahasanya ya. Hours. Hour. Terus N itu apa N? N kecil itu apa? Lama hari. Harga. Punya lampu berapa di rumah? 1, 2, 3? Banyak. Banyak. Nah, jadi N itu adalah jumlah. Karena kan alat listrik di rumah kamu kan ada yang jumlahnya lebih dari 1 ya. Kalau kulkas mungkin 1. Tapi kalau lampu, banyak hiji di rumah, lampu hiji mewatir ya. Lampu kan banyak. Memasukkan ke sini dulu semua alat listriknya. Punten ya. PTN. Kalau bayar listrik per hari atau per bulan? Per bulan. Yang per hari wah gawainya KPLN setiap hari. Sampai bosen PLN-nya. Jadi kalikan saja 30 hari. Oke, paham ini? Paham. Paham. Nah, kalau ada banyak alat listrik berarti ya, misalkan kamu ngitung kulkas sebagai W kulkas gitu ya. W kulkas. Nanti cari lagi W TV, W mesin cuci gitu ya. Tinggal jumlahin ke bawah. Oke? Ya, Tinggal nanti mencari W total. Setelah mencari W total, diapain W totalnya? Dibagi 1000. Biru. Oke, bagus. Nanti lanjut dibagi 1000 karena kita mau merubah KWH. Ke KWH. merubah dari WH diubah menjadi KWH. ya. KWH. Beres, udah selesai dibagi 1000, udah jadi KWH diapain? Kali. Dikali 30 harga. Kayak harga. Ya, sekian KWH dikalikan harga ya. Harga per KWH. Ini mah gampang ya, bisa semua ya. Insyaallah. Insyaallah. Tinggal teliti ngajumlahkeun. Teliti ya, udah tahu itu langkah, tinggal teliti. Nah, terakhir yang ini
transformator. Mulai. Ya. Oh, ini mah harus di sini. Kalau gini kelihatan? Kurang besar? Kelihatan. 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 Kelihatan? Gedein dikit ya. Berapa besar hambatan yang mengalir di lampu? Pertanyaannya itu ya, mencari R. Kamu harus identifikasi dulu di sini. Ingat nih, 9 MIPA, ini gampang kok, tenang aja. Ini adalah bukan gambar trafo ya, ini tuh gambar daleman trafo ya, daleman trafo. Prinsip kerja trafo itu digambarkan seperti ini. Ada bagian lilitan kiri sama lilitan kanan. Oke. Lilitan kiri, yang sebelah kiri ini disebut apa? Ayo yang udah belajar, jawab. Primer. Primer. Ya, primer ya. Primer. Ini daerah primer. Yang ini Sekunder. daerah Sekunder. sekunder. Tuh. Sekunder. Daerah di sini disebut daerah sekunder, semakin kuat datanya bahwa ini adalah sekunder karena ada apa? Benda. Nah, ada alat listrik yang dihubungkan. Ya, ingat. Ketika lilitan dihubungkan dengan alat listrik, ini pasti adalah sekunder. Ya. Paham ini? Paham. Kita identifikasi 240 volt. Volt. Berarti itu apa? V. V. Oke. V-nya berarti V primer atau V sekunder? V primer. Oke, bagus. VP ya sama dengan 220 volt. Lanjut, masih di bagian sebelah kiri dulu. Kita punya 600 lilitan. Apa itu? N. N. Lilitan lambangnya N ya. NP, NS. NP. NP, bagus. 600 begitu. Buang aja lah satuan lilitan masuk udah ditulis. Beres ya, sebelah kiri aman. Sekarang kita pindah ke sebelah kanan. Kita ada 200 lilitan. Apa itu? NP. NS. 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 200. Terus kita punya I. Muncul I. Ampere. I-nya karena ada di daerah sini, berarti kita sebut I apa? Sekunder. Sekunder. Iya. I sekunder. Berapa ampere? 4. 4 ampere. Oke. Paham sampai sini ya? Bisa ya? Mengidentifikasi bisa ya? Bisa, Bu. Ditanyakannya berapa? Hambatan nyambungnya sama apa Hambatan coba? sekunder. Alat listrik. Hambatan sekunder, ya. Hambatan sekunder, hambatan, kuat arus, tegangan, itu hukum apa itu? Om. Hukum Ohm. Iya, hukum Ohm. Hukum Ohm itu apa tadi? Masih ingat? IVR. Ulangi itu 2 3. IVR. Oke. I-nya ada? Ada. I sekunder. Coba. Berarti I sekunder itu sama dengan mana? I sekunder sama dengan V sekunder dibagi IVR. R sekunder. Ini hukum Ohmnya ya. Jadi nanti kita larinya ke sini. I-nya sudah ada, IS sudah ada ya? Sudah. PS apa sudah ada? PS? Belum. Ada. Jadi tugas kita sekarang mencari dulu apa? IS. Jadi ini masih belum bisa kita potret karena datanya belum lengkap. Kita harus cari dulu PS-nya. Nah, di transformator itu ada rumus perbandingan, ya.
Kita punya V, kita punya N. Ayo, rumus perbandingannya apa yang sudah belajar? VP per V VS sama per dengan VS sama NP per sama NS. dengan NP per NS. Oke, bagus. Mana ya ininya ya? Bentar ya. Copy. Ibu, jadi kalau lilitannya lebih kecil, fold-nya juga lebih kecil. Aduh, di kacang ya. Bu, Oi, Kalau berapa Kalau say? kalau lilitannya lebih kecil, fold-nya juga lebih kecil. Belum tentu. Oh, apa lilitannya lebih kecil? Oh iya, otomatis. Dia akan mengecil. Oke. Coba lihat ini lilitannya rapat renggang. dapat Rapat ya. Rapet. Yang sekunder enggak. Renggang. dari rapat ke renggang. Berarti transformator step up atau step down? Step down. Step down. Iya, step down. Berarti mau dinaikkan, mau diturunkan. Turunkan. Berarti nilai VS akan lebih besar dari 240 atau lebih kecil dari 240. Lebih Besar. kecil. Besar. Cenah rek Besar. diturunkan, kumaha? Lebih kecil. Lebih Iya. Lebih Kecil. Kecil. lebih kecil. Oh, oke. Ya, kan step down. Dari rapat ke renggang, otomatis step down itu voltasenya mau diturunkan. Berarti nilai VS-nya lebih kecil dari 240 ya. Sabaraha, kudu dihitung ya. Pakai rumus ini perbandingan, gampang. VP per VS sama dengan apa? Yang udah belajar? NP per NS. Per NS. NP per NS. NS. Aduh, nanti bisa tulisan ya. Iya, nah, ini ya kelihatan ya. Tinggal kali silang aja. VP berapa? 240. 240. Salah ya. 240 ya. Per VS berapa? Belum VS-nya belum ketemu. Bagus. NP, 600. 600. NS. 200. Iya. Kali silang. Gampang ya kali silang mah ya. 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 Udah, kalau udah ya selesai, tinggal kamu masukkan aja ke sini. IS sama dengan VS dibagi RS. I-nya berapa I-nya? 4. Kopi. 4 ampere. Sorry. 4 ampere sama dengan VS-nya berapa? Dapat aja tadi ya. Sekian volt gitu ya. Dibagi RS. Maka RS berapa? Ayo, apa bagi apa? Ayo. Pot bagi IE. Mencari R. Volt. Nih, mencari R berarti V dibagi I ya. V dibagi I. V dibagi I. Salah. Oh, dari sini aja padahal itu. Sekian volt dibagi 4 ampere. Dah gitu. Dapat ya? Sekian apa satuannya? Cari hambatan? Om. Ohm. Udin. Ada 2 tahap. Din. Udin. Ada 2 tahap. Pertama mencari apa dulu? Data. S. VS. Ya, VP. NPS. cari dulu VS. Setelah cari dapat VS diapain? Dimasukin. Mungkin ke Ke rumus. rumus Rumus hukum. Oh. Hereditas mau? Apa nggak usah? Boleh. Boleh. Boleh, Bu. Hereditas, bentar.
Hereditas susahnya apa? Bingungnya apa? F2 Ibu. Bingungnya. Mhm. Mencari apanya? Perbandingan? Yang itunya Bu suka Ya, Bu. suka Perbandingan. pusing yang lagi kotak-kotakinnya. Pusing pas nuruninnya, nyari filial atau kayak apa? Ya Ibu, kadang Iya, F2 iya. tuh suka linglung. Hah? Bingung. Ya, Itu nanti dua itu Bu. dua apa? Dua apa sih namanya? Apa? Dua sifat. Oh, di hibrid. Mono hibrid. Iya, jadi hibrid yang keluar. Yang dua sifat beda. Ya, Mono Bu, mah suka. jarang. Ibu, tiap tabel yang di hibridnya suka sama atau enggak Ibu? Tabel yang hereditas? Yang dua sifat itu? Enggak, tergantung induk yang disilangkan. Enggak semuanya heterozigot ya, yang 4x4 enggak semua. Nah, ini dia ada. Ini kalau udah kayak gini teh kalian pada ngerjain di rumah? Apa nunggu batur beres terus share? Share lah yang inilah jawabannya lah. Hah? Nyobain dulu, Bu. Oh, bener. Nge-share Terus? Bu, nge-share Bu. Nah, eta sata. Mental share sah eta. Apa Bu? Mental share mah tuh. Nantinya juga nilainya juga nilai share atau cobaan sorangan atau ujang Ini. nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ini biar lebih. Oke. Sok baca. Sekar. Persilangan antara tanaman padi bulir besar berumur panjang B besar, P besar dengan tanaman. Stop. Sekar. Identifikasi dominan resesif. Lihat lambangnya besar semua. Dominan. Lanjut. Dengan tanaman padi bulir kecil berumur pendek atau rendah, Bu. Genjah. Genjah. Nggak usah abaikan aja. Kecil pendek. B kecil, P kecil adalah sebagai berikut. Oke, stop. Berarti lihat, kalau ketemu lambang B besar, itu berarti apa? Dominan. Maksudnya apa? Maksudnya besar atau kecil? Besar. Nah, gitu ya. Jadi kamu harus bisa nentuin di situ. Kalau ada B besar, itu pasti besar. Kalau ada P besar, berarti apa? Panjang. Setiap ada P besar, meskipun dia ngerendeng dengan P kecil, selalu yang menang P besar, ya. Dan sifat yang tampak, sifat yang terlihat itu adalah panjang. Sekarang kalau B kecil, ini sifatnya dominan resesif. Resesif. Berarti B kecil itu apa penampakannya? Kecil. Iya. B kecil artinya kecil. Dan P kecil artinya Pendek. Iya. Pendek. Sekarang jawab ya. Ibu kasih genotipnya, kamu jawab fenotipnya. B besar. Besar. Lebih cepat lagi, jangan ngedengar orang terus ngikutin. Ya. B besar. Besar. B besar, B kecil. Besar. P besar, P kecil. Panjang. P kecil. Pendek. P besar. Panjang. Tuh, itu ya. Itunya dulu aja. Ya, jadi kalau ini udah paham, gampang ke bawahnya. Ya.
Jadi omongan lagi. Kalimat yang barusan dibacakan oleh Sekar itu kalau dibuat bagannya jadi seperti ini. Ya. Jadi kalimat di sini itu bagannya ini. Ternyata dihasilkan, coba lihat ya. Dari induk yang pertama dihasilkan gametnya B besar P panjang. B besar P besar. Dari induk yang satu lagi B kecil B kecil. B kecil. Nah, apakah F1-nya? Tinggal gabungkan saja kan? Berarti B besar B kecil P besar P kecil. Iya. Dapat ini ya. Kamu translate ke fenotip. Berarti ini apa nih? B besar B kecil? Besar panjang. Besar panjang. Ya, besar ya. Oke, berarti F1-nya adalah besar panjang. Sampai situ paham? Paham. Nah, kalau itu paham gampang. Ke bawahnya. Jika F1 disilangkan dengan tanaman padi yang bergenotip homozigot resesif. Nah, bikin persilangannya. Ayo. Aduh. P itu parental ya. F1, induk F1 apa? B besar. B besar B. B besar Terus? B kecil. P besar P kecil. Ya. Jika F1, berarti kan yang ini. Ya. Ya. Tulis di sini, tulis. Disilangkan, tulis, disilangkan. Dengan tanaman padi yang bergenotip homozigot resesif kecil semua, tuliskan. B kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Ngerti ini? T. Ngerti. Digedein ya. Bulan dari mana? Bulan dari mana? Oh. Oke. Maka apakah gametnya? Ada berapa gamet di sini? 4. Ada 4. Apa saja? B besar. B besar. Nah, iya Kak Dihelata. B besar P besar. B besar P besar. P besar P kecil. B besar P kecil. Kalau mau nyari gamet itu silangkan sifat satu dengan sifat kedua. Ya. Jadi yang satu mewakili sifat B, yang satu mewakili sifat P. Nggak ada gamet B besar B kecil atau dua nana B atau ya bukan gitu ya. Bukan B kayak besar, gitu. P besar. Silangkan sifat yang ini dengan sifat yang ini dulu. Ayo, satu apa? B besar P besar. Bagus. B besar P kecil. Ya Kak Dil. Bagus. Terus B kecil B besar. ya Kak Dilnya. Karena kita nulisnya dari tadi B-nya duluan, berarti sama ini juga B dulu yang B ditulis. besar. Ya, jangan karena itu kan huruf kecil, Bu. Bukan, ya. Samain dengan yang atas. B kecil, P Besar. Terakhir B kecil P kecil. Iya. Dapat 4. Jadi kalau kamu dapat induk heterozigot kayak gini ya, itu pasti gametnya ada 4, ya. Tah, nu ieu naon? Nu yang induk jadi B kecil P kecil. tuh, P jeung P deui kumaha eta teh? B kecil sama P sampai kecil. Iya. B kecil, P kecil. Terus ke sini. Oh, oke. B kecil P kecil. B kecil, P kecil. Yang ini ke sini. B kecil Sama. P kecil. B kecil, P kecil. Yang ini ke sini. B Sama. kecil P kecil. Ini mah sama semua. Homozigot namanya juga. Jadi satu itunya. Jadi cuma satu gametnya, ya. Apa 4-4 ditulis? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah, sarua mah tepudunya. Kalau beda baru ditulis sama man. Entong buang we, ya. Martos. Ngerti, Bu. Oh. Hasil. Persilangan. Ayo, hasilnya apa? Ini gue pindahin di atas ya. Bagus. Hasilnya apa? Coba gampang nih, tinggal gini aja. Ayo, pertama yang ini sama yang ini dulu.
besar, besar, B B kecil, P besar, P kecil. Besar panjang. Besar. Tuh ya. Nah, kalau nulis hasil persilangan baru digabung lagi B sama B, P sama P digabungin ya. Jadi jangan BP. Nah, kade tuh ada yang kayak gitu teh. Bapak-bapak jadinya. P jeung B heula, P jeung P deui gitu. Apa penotipnya? besar Ingat panjang. ini, ingat ini. Besar panjang. Ya, udah besar, panjang lagi ya. Lanjut. Lanjut. Seri ah. Sekarang yang ini, yang kedua. Sama tetap sama yang ini. Enggak, beda. Wih, sama dari mana? Besar B pendek. besar, B kecil, Besar pendek. P kecil, P kecil. P kecil, P Iya. kecil. Kade, teliti. Apa penotipnya? Besar pendek. Besar pendek. Nah, besar pendek. Terus? B kecil, B kecil, B kecil, besar, P kecil. Kecil. Besar, P kecil. Kecil-kecil. Kecil panjang. Besar kecil. Nih hati-hati nih, ada yang P besar P ya. besar kecil. Non, iya nah penotipnya. Kecil panjang. Kecil panjang. Tuh. Terakhir. B kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Kecil. Apa penotipnya? Kecil pendek. Kecil pendek. Berarti ada berapa keturunannya? 4. Ada 4 jenis. Pertanyaannya apa? Yang bergenotip Di homozigot BB. resesif. Mozi. Berapa persentase jika sudah disilakan berapa persentase belum beres nih pertanyaannya. Kali 100. Misalkan ibu tanya nih, berapa persentase besar pendek? 25. 25%. Tahu dari mana? Tahu dari mana 25? Itu per 4 Kan semuanya 4. Per 4. Semuanya 100%. Oke. Semuanya 100%, karena ada 4 berarti 100 dibagi 4. 4. Berarti 25 ewang ini teh ya. Berapa persentase besar panjang? 25. Berapa persentase kecil panjang? 25%. Berapa persentase kecil pendek? 25%. Oke. Berapa persentase nggak bisa kata ini. Ya udah itu aja. Besok yang ditanya nggak tahu yang mana, pokoknya sarwa KB 20%. Kenapa? Bu, Yo, itu yang kecil pendeknya B-nya gede, Bu. B-nya yang ini. Yang ketiga. terakhir. Yang keempat. Iya, benar. Nah, gitu sip. Thank you. Dah. Kumaha barudak? Ibu, Oi, kenapa? ini ada di esai nggak, Bu? Enggak, ini mah ada di PG. Mau di PG? Isi. Gampilnya. Amin. Tapi pertanyaannya apa, yang mana? Nanti lihat aja ya. Siap. Ada lagi pertanyaan? 2:30? Oh, 2:30 lebih. Ibu mau ada Zoom LDKS ya? Udah dulu ya? Darurat ya? Ya, Bu. Besok yang ikut LDKST ada beberapa anak ya. Jadi nggak usah ikut TO IPA dulu. Nggak apa-apa, nanti susulannya kapan, silahkan kalian diskusikan ya Bintang ya. Anak-anak OSIS yang pada ikut LDKS, silahkan diskusikan mau kapan. Kalau Ibu nyantai aja, Ibu mau bisa kapanpun lah. Ya, kalian lihat jadwal praktek, Ibu nanti share hari apa ya? Ibu share hari Jumat lah, Jumat sore ya. Nanti diskusikan semua anak kelas 9 yang gabung ke OSIS LDKS mau hari apa ya, ke Mister hubungi, ke Ibu hubungi, pokoknya nanti serentak semuanya bareng-bareng susulannya. Pertanyaan lagi guys? Ya, Cukup. Oke. Terima kasih banyak Ibu share PPT-nya ke kelas masing-masing ya untuk belajar lagi. siap. Atur nuhun sadayana. Semoga IPA Ya. makin bagus lagi ya, TO3 makin naik lagi ya. Amin. Amin. Ya Robbal Amin, Bu. Alamin. Ayo, atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eva. Yo, sami-sami, sadayana.
sini. e-learning. Ambil aja sessionnya. Udah ada? Itu Zoom ini? Oh, udah ada. Masih 4 sih.